Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Atala Raja Fajari dari kelas J, Prodi Ilmu Komunikasi. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang kesaktian Pancasila. Pengertian Pancasila. Menurut Ir. Soekarno, Pancasila merupakan isi jiwa bangsa Indonesia yang turun-menurun berabad-abad lamanya, terpendam bisu oleh kebudayaan barat. Dengan demikian, Pancasila bukan hanya sebagai filsafah negara, namun lebih luas lagi, yaitu filsafah bangsa Indonesia. Pancasila merupakan cita-cita yang menjadi dasar pandangan dan pemahaman pada negara. Pancasila sebagai ideologi negara merupakan tujuan bersama bangsa Indonesia yang diimplementasikan dalam pembangunan nasional, yaitu mewujudkan masyarakat adil dan makmur yang merata material dan spiritual. Sejarah singkat kesaktian Pancasila masih berkaitan dengan peristiwa G30S PKI. Hari kesaktian Pancasila tak terlepas dari peristiwa kelam gerakan 30 September yang diduga terkait Partai Komunis Indonesia, atau yang lebih dikenal dengan istilah G30S PKI. Tujuan perwira yang diculik dan dibunuh di malam pergantian waktu antara 30 September ke 1 Oktober pada 1965. Partai yang dipimpin D.N. Adit itu diduga berupaya melakukan kudeta. 1 Oktober lantas diperingati sebagai Hari Kesaktian Pancasila untuk memperingati keberhasilan bangsa mempertahankan ideologi Pancasila sekaligus menjadi bentuk penghormatan atas gugurnya 6 jenderal dan 1 perwira dalam G30S PKI. Bukti Pancasila sebagai alat pemersatu bangsa. Sila pertama yaitu ketuhanan yang Maha Esa. Dalam sila ini berarti juga Tuhan yang majemuk, tidak memihak satu golongan tertentu. Artinya, semua agama dan kepercayaan masyarakat Indonesia berada dalam sila pertama ini. Setiap orang harus menghargai agama dan kepercayaan mereka masing-masing, dengan menghargai kepercayaan orang lain dan tidak menghina ataupun mengganggu saat orang tersebut sedang melakukan ibadah. Sila kedua yaitu kemanusiaan yang adil dan beradab. Setiap masyarakat Indonesia itu sama dan sederajat, serta mereka semua memiliki hak dan kewajiban yang sama sebagai warga negara. Sehingga seharusnya keberagaman yang ada tidak menjadi konflik di antara masyarakat Indonesia. Sila ketiga yaitu persatuan Indonesia. Sila ini menggambarkan bahwa kita sebagai warga negara Indonesia harus bersatu dan mengutamakan kepentingan bangsa Indonesia lebih dari kepentingan perseorangan, golongan, maupun bangsa. Karena setiap masyarakat Indonesia adalah warga negara Indonesia, maka tidak ada lagi yang namanya perseorangan, kelompok, dan lain sebagainya. Sila keempat yaitu kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Sila ini menyatukan segala perbedaan pendapat yang ada di seluruh masyarakat Indonesia dan dijadikan suatu keputusan dengan adanya demokrasi secara musyawarah. Musyawarah ini membuat semua kepentingan individu maupun golongan dapat terpenuhi, sehingga tidak ada yang merasa dirugikan dalam pengambilan suatu keputusan. Dalam kehidupan sehari-hari dapat dicontohkan dengan saling menghargai pendapat. Sila kelima yaitu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Keadilan yang dimaksud bagi seluruh aspek kehidupan termasuk hak dan kewajiban tiap masing individunya. Selain itu, kita juga harus mementingkan kepentingan orang lain terlebih dahulu, bukan kepentingan diri kita sendiri. Maka dari itu, dengan adanya Pancasila sebagai ideologi negara Indonesia, diharapkan setiap individu masyarakat menanamkan dalam diri masing-masing untuk mengamalkan sikap Pancasila tersebut.
Membangun karakter bangsa dengan nilai-nilai Pancasila. Langkah utama agar menuju perubahan negeri Indonesia adalah menjiwai nilai Pancasila yang pertama, yaitu nilai ketuhanan yang Maha Esa. Langkah kedua dalam mewujudkan perubahan yaitu mencakup masalah kemanusiaan. Nilai yang terkandung dalam sila kedua adalah menghargai sesama makhluk, persamaan derajat, memupuk kasih sayang sesama makhluk, keramah tamahan, keserasian hidup, harga diri, menjunjung keadilan, kebenaran, kecintaan, dan memiliki sikap tenggang rasa. Menciptakan jiwa yang nasionalis, mengutamakan kepentingan keselamatan negara daripada kepentingan pribadi atau kelompok. Demokrasi antar sesama. Nilai demokrasi dalam arti umum yaitu pemerintahan dari rakyat, oleh rakyat, untuk rakyat. Juga terdapat nilai permusyawaratan yaitu mengusahakan putusan bersama secara bulat. Baru setelah itu dilakukan tindakan bersama dan dalam melaksanakan putusan diperlukan kejujuran bersama. Menciptakan keadilan. Keadilan merupakan suatu kemakmuran yang merata bagi keseluruhan, sesuai dengan porsinya. Adil dalam arti melindungi yang lemah agar suatu kelompok warga masyarakat dapat hidup sebagaimana mestinya. Pancasila di tengah era globalisasi. Pancasila sejatinya merupakan ideologi yang terbuka, yakni ideologi yang terbuka dalam menyerap nilai-nilai baru yang dapat bermanfaat bagi keberlangsungan hidup bangsa. Namun di sisi lain diharuskan adanya kewaspadaan nasional terhadap ideologi baru. Upaya menanamkan nilai-nilai Pancasila kepada generasi muda di tengah arus globalisasi. Nilai-nilai Pancasila harus tetap dipahami dan diamalkan di tengah arus globalisasi di Indonesia. Ini bertujuan agar Pancasila tidak tergerus oleh berbagai paham yang bisa memecah kedaulatan bangsa. Penanaman nilai Pancasila pada generasi milenial akan semakin membuat mereka pintar, memiliki sikap toleransi, kohesif, dan punya literasi keagamaan yang baik. Sekian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.